empati tegas inovasi andal setia. Solusi empati tegas inovasi andal pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 150 0164 call center dan ajib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu. Pasti dari kita memiliki keterbatasan yang berbeda-beda. Namun di tengah keterbatasan itu setiap orang juga memiliki kelebihan untuk tetap bisa menghasilkan karya, melahirkan karya, dan mengkreasikan sesuatu menjadi mahakarya. Sehingga mampu memberikan makna bagi kehidupan. Hari ini saya akan berbincang dengan sosok yang menginspirasi, komika disabilitas netra Jaka Ahmad, atau yang biasa dikenal publik dengan Blind Man Jack. Halo Bang Jack, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Aldi? Baik, alhamdulillah. Bang Jack, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo pemirsa, saya Blind Man Jack. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta On TV. Solusi empati tegas inovasi andal. 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 Hei, kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu? Aku berharap kamu melihat informasi ini dengan berjarak 1 meter dari orang lain. Dan aku yakin kamu telah mencuci tanganmu sesering mungkin untuk menghindari virus corona. Ya, virus corona masih ada. Tetap pakai maskermu, karena maskermu melindungi aku, kamu, dan kita. Layanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. empati tegas inovasi andal. Penggemar stand up komedi di tanah air ini sudah tidak asing lagi nih dengan sosok Blind Man Jack. Nah, terbukti saat kita update nih Bang Jack bahwa episode kali ini adalah Bang Jack, itu banyak sekali nih yang titip salam untuk Bang Jack. Nah, nampaknya pandemi COVID-19 ini membuat kita rindu ya dengan berbagai hal yang harus kita sesuaikan dalam upaya pencegahan COVID-19. Setuju ya Bang Jack? Ya, benar Mas Aldi. Saya tertarik dengan personal Blind Man Jack, yaitu terlahir dengan bisa melihat, namun kemudian mengalami retinitis pigmentosa yang akhirnya merenggut kemampuan penglihatannya di usia 27 tahun. Namun Bang Jack
ini mampu melewati cobaan dengan tegar dan tetap berkarya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini apakah Bang Jack berkenan nih untuk bercerita kepada pemirsa layanan Jakarta On TV mengenai hal tersebut? Silakan Bang Jack. Oke, jadi memang betul saya terlahir dengan mata yang kurang baik, dengan penglihatan yang kurang baik. Lalu lama-lama kehilangan penglihatan saya, tapi saya banyak didukung sama keluarga, terutama oleh ibu saya sama ayah saya juga untuk terus bisa berkembang. Jadi tidak berhenti untuk menjalani pendidikan, tapi juga didorong juga untuk mengikuti program-program rehabilitasi supaya saya bisa pakai tongkat, supaya saya bisa baca tulis huruf braille, supaya saya bisa menggunakan laptop yang ada suaranya untuk bisa bekerja sebagai orang-orang bagaimana mereka kerja ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya membuat saya bisa menjadi mandiri. Keluarga adalah anugerah yang terindah dalam hidup dan harapan dari setiap impian. Keluarga merupakan harta yang tak ternilai harganya. Selain keluarga Bang Jack, kehadiran teman dan sahabat ini juga memiliki peranan yang penting nih dalam perjalanan hidup kita. Lalu bagaimana Bang Jack beradaptasi dengan lingkungan sekitar terkait dengan penurunan penglihatan yang Bang Jack rasakan pada saat itu? Ya, awalnya sih memang sulit ya, karena saya malu untuk bercerita sama teman-teman saya kalau saya kehilangan penglihatan. Penglihatan saya itu tidak seperti mereka. Terus saya juga sempat menjadi korban bullying juga gitu, karena dianggap aneh gitu ya kalau jalan pelan-pelan, kalau jatuhin benda susah lama nyarinya. Jadi saya sering sekali dulu menjadi korban bully sama teman-teman saya. Tapi seiringan umur bertambah, saya juga belajar bahwa saya ternyata harus nih bisa menceritakan kepada teman-teman saya bahwa ini kondisi saya seperti ini. Nah, akhirnya teman-teman mengerti dan mereka pun akhirnya menjadi lebih suportif, lebih mendukung ke saya karena tahu saya tidak bisa melihat. Akhirnya saya suka dibantu untuk misalnya membaca apa yang ditulis papan tulis supaya saya bisa menyalin ulang, atau saya banyak berdiskusi sama teman-teman yang lain supaya saya bisa menangkap pelajaran yang diterima, termasuk ketika dulu kuliah. Saya salah satu penggemar dari Bang Jack nih. Saya juga follow sosial media dari Bang Jack. Nah, ini saya suka perhatikan Bang Jack sering sekali membagikan aktivitas Bang Jack yang dilakukan secara mandiri. Bahkan Bang Jack kerap melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum. Lalu bagaimana nih Bang Jack caranya melatih agar pribadi kita itu menjadi seorang yang mandiri, Bang Jack? Ya, kalau untuk saya menggunakan transportasi umum itu memang kita harus latihan dulu ya, namanya orientasi mobilitas. Jadi saya mengenal lingkungan medan di mana saya harus berjalan, saya harus nunggu bis dan lain sebagainya. Nah, ketika naik transportasi umum juga sekarang sudah jauh lebih baik daripada dulu. Mungkin zamannya masih ada Metro Mini dan Kopaja dan Mayasari Bakti, karena bis-bis itu tuh paling nggak pernah mau berhenti di tempat yang udah ditentukan. Nah, jadi saya sering kesulitan. Nah, tapi sekarang dengan seiringnya membaiknya transportasi di Jakarta, saya jadi lebih mudah juga untuk bisa mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, karena sekarang kalau di Transjakarta itu kan sudah mulai teratur ya, berhentinya di mana, saya bisa turun di mana, saya duduknya juga di mana, kondisinya juga lebih nyaman untuk orang dengan disabilitas karena ada kursi prioritasnya gitu. Jadi sekarang sudah jauh lebih nyaman dari dulu gitu. Wah, menarik ya Bang Jack. Jadi kalau kita ingin mandiri, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi pemirsa, pelajari terlebih dahulu mengenai persyaratan, mekanisme pelayanan, tata cara, prosedur, dan retribusi perizinan dan non-perizinan di website pelayanan.jakarta.go.id. Kemudian urus izin secara mandiri, karena urus izin sendiri itu mudah. Setuju ya Bang Jack? Bang Jack, kita balik lagi nih. Tadi Bang Jack sudah ceritakan bahwa pengalaman Bang Jack ketika menggunakan transportasi umum di Jakarta. Nah, yang saya tahu nih, Bang Jack pernah tergabung dalam Dewan Transportasi Jakarta. Nah, Bang Jack bisa ceritakan tidak kontribusi Bang Jack dalam Dewan Transportasi Jakarta tersebut? Jadi waktu Dewan Transportasi Jakarta itu kita seperti penasehat lah untuk gubernur tentang masalah transportasi di Jakarta. Tapi tidak hanya sarana transportasinya saja, tapi juga prasarananya. Jadi kalau misalnya Mas Aldi
ke terminal atau Mas Aldi ke naik itu ya tadi naik bis Transjakarta atau segala macam, mungkin merasakan ada perubahannya. Nah, sebagian besar itu karena memang dikonsultasikan dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta, sehingga Jakarta sekarang punya sistem transportasi yang lebih nyaman, yang lumayan reliable dibanding dengan dulu ya. Kalau misalnya dulu kan lebih parah gitu, tapi sekarang kita sudah step by step sudah menuju ke lebih baik gitu. Salah satu tugas yang saya lakukan adalah memastikan aksesibilitas dari kendaraan umum atau moda transportasi yang akan berfungsi di Jakarta. Jadi balik lagi kayak Transjakarta, MRT, LRT, waktu itu masih di perencanaan. Nah, saya mengecek bukan kesiapan ya, artinya desainnya apakah sudah mencakup untuk aksesibilitas semua orang, termasuk orang dengan disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dan juga lansia. Jadi kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya pemirsa. Jadi tidak heran ya Bang Jack kalau Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang meraih Sustainable Transport Award atau penghargaan transportasi berkelanjutan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen meningkatkan layanan transportasi dan menjamin kenyamanan warga dalam bertransportasi. Bang Jack sebagai lulusan Master of Social Work dari Flinders University Australia, ini pemirsa dari Layanan Jakarta On TV penasaran nih Bang Jack dengan pengalaman Bang Jack saat tinggal di negeri kanguru tersebut. Hal baik apa yang bisa Bang Jack bagikan untuk kemajuan kota Jakarta? Ya, sebenarnya kalau menurut saya Mas Aldi ya, yang paling menarik itu justru orang-orangnya loh. Karena kita kan dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang beragam dan ramah gitu ya. Tapi saya ngerasa kok orang-orang di Australia jauh lebih ramah ya. Karena kalau saya misalnya minta bantuan lagi jalan di sana, ada aja orang yang menawarkan bantuan. Misalnya dia bilang can I help you atau where would you like to go. Terus kalau misalnya saya bisa sendiri, saya bilang oh no fine thank you, dan dia juga nanti akan pergi gitu untuk ya saya berarti sudah menandakan bahwa saya mandiri gitu. Nah, kenapa saya bisa pergi sendiri juga di sana, karena memang suasananya, kondisinya sudah lebih aksesibel, sudah ramah untuk disabilitas gitu. Kalau di sini kan trotoar, wah saya harus lompat, saya harus menghindari tiang listrik gitu kan, belum lagi ada ranjau dan lain sebagainya. Tapi kalau di sana ya rata-rata aja gitu. Jadi untuk jalan lebih nyaman, untuk berpergian juga kalau naik transportasi umum juga nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya apa yang bisa dibawa ke Indonesia ya sebenarnya attitude-nya ya, attitude, sikapnya bahwa kalau pemerintah kita mau membuat perubahan pasti banyak kok yang mau bantu gitu, karena kita orang-orang dengan disabilitas, masyarakat itu pasti ngasih kontribusi kok ketika pemerintah punya rencana untuk membuat lingkungan di Indonesia ini lebih aksesibel atau lebih ramah untuk orang-orang dengan disabilitas, lansia, perempuan, dan juga anak-anak. Setuju Bang Jack, kita sebagai anak bangsa harus terus meneladani karakter, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia yang sejak dahulu memang sangat terkenal dengan sopan santun dalam berbahasa dan sikap tenggang rasanya ya Bang Jack. Bahkan kita juga punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu ya Bang Jack? Ya, betul. Nah ini kita balik lagi nih Bang Jack. Ketika Bang Jack memilih stand up comedy sebagai salah satu cara untuk melakukan advokasi terhadap hak-hak warga negara, nah ini bagaimana nih awal mulanya Bang Jack? Ya sebenarnya sih dulu tuh bosen ya sama advokasi di dengan pemerintah gitu. Kita ngomongin kebijakan, kita ngomongin hak disabilitas, kita ngomongin ini itu dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks formal gitu kan, ngomongnya ke DPR, ngomongnya ke menteri, bahkan ya, atau ke Bappenas dan lain sebagainya. Nah saya ngerasa aduh capek ya, terus kayaknya kalau dikomedikan kayaknya lucu nih gitu kan. Nah akhirnya saya memilih untuk menyampaikan pesan-pesan itu lewat stand up comedy gitu. Jadi orang juga ada ketawanya, tapi ada aha momennya gitu kan, yang dia iya juga ya, bener juga. Mas Aldi juga kan pasti gitu ya, kalau misalnya nonton stand up comedy pasti ketawa tapi ada mikir iya bener juga ya. Nah itu yang yang saya coba terapkan dari cara saya melakukan awareness raising saat ini, yang dulunya mungkin lewat poster, lewat media, atau mungkin
ngomong langsung lewat training gitu ya. Sekarang saya coba untuk melakukan itu lewat stand up comedy. Ya, Bang Jack, pemirsa penasaran nih, di organisasi mana saja Bang Jack pernah berkontribusi dalam melakukan advokasi? Ya, dulu saya pernah tergabung sama Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Saya juga pernah tergabung dengan PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Saya juga pernah tergabung juga dengan Himpunan Pelaku Seni Diferensia Indonesia. Nah, dengan mereka itulah dan kelompok-kelompok yang lainnya, saya melakukan advokasi ke pemerintah untuk perubahan yang lebih baik. Luar biasa Bang Jack. Wah, saya salut nih dengan semangat Bang Jack yang terus berkontribusi nyata untuk kemajuan negeri. Pemirsa, kita akan kembali dengan penampilan spesial stand up komedi dari Blind Man Jack setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan komika asal Jakarta, Blind Man Jack. Bang Jack, sesuai dengan janji saya tadi nih bahwa akan ada penampilan spesial dari Bang Jack pada episode kali ini. Nah, di segmen saat ini saya akan berikan waktu dan tempat untuk Bang Jack melakukan open mic atau stand up comedy. Bagaimana Bang Jack, sudah siap ya? Iya, ya. Pemirsa layanan Jakarta On TV, inilah dia, Blind Man Jack. Halo semuanya, saya dengan Jack dan saya seorang yang mengalami kebutaan. Nah, dulu saya buta itu awalnya coba-coba. Jadi diawali dari rabun. Rabun dulu tuh. Kalau rabun bahasa kerennya tuh low vision. Jadi selain saya low vision, saya juga low income. Nah, ketika saya rabun, saya tuh sering banget dulu mempertanyakan kepada Tuhan. Jadi ketika saya berdoa, selesai sholat gitu, saya berdoa tuh selalu bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa penglihatanku seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Dan Tuhan pun menjawab, kenapa tidak, katanya. Ya, dan berinteraksi sama orang-orang, itu sering banget ya. Orang-orang kalau ngomong sama saya, mereka selalu menggunakan kata-kata yang maksudnya halus, tapi malah nyinggung perasaan saya. Contoh nih misalnya ya, Mas Jaka, wih hebat ya, nggak bisa ngelihat, tapi bisa sampai kuliah di luar negeri. Saya aja yang normal nggak bisa. Lah, Bapak kalau nggak kuliahnya nggak sampai luar negeri, berarti Bapak yang nggak normal, bukan saya. Kenapa saya yang disalahin? Iya kan? Coba sekarang kalau saya balik ke Bapak gitu kan. Pak, Bapak hebat ya. Bapak kulitnya hitam gesem, tapi kok bisa diterima di perusahaan luar negeri kerja ya? Saya aja yang normal nggak bisa, Pak. Pasti tersinggung kan? Nah, sama. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena sebenarnya kalau buat saya, kulit hitam, mata yang tidak bisa melihat, atau rambut panjang, atau disabilitas, itu sama aja. Itu identitas buat kita. Jadi selalu ada untung dan juga ada ruginya punya identitas seperti itu. Contoh nih, misalnya ya, kerja sama orang buta. Itu banyak keuntungannya. Contohnya apa? Kerjaan kita tidak bakal dimata-matai. Terus kalau misalnya kerja dengan orang tuli fokus kerjanya. Kenapa? Karena tidak pernah mendengar bisikan setan, ya kan? Nah, kerja sama orang yang nggak punya tangan atau dia lumpuh pakai kursi roda, itu juga menguntungkan juga. Kenapa? Karena meskipun kita kerja bersaing sama dia, tapi tidak akan pernah terjadi jegal menjegal atau sikut menyikut. Karena nggak bisa juga kan, mau sikut pakai apaan. Nah, ngomong-ngomong soal perizinan nih ya, saya tuh, dulu tuh paling males deh kalau ngurus masalah surat menyurat gitu ya, KTP, akte, kartu keluarga. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah ngurus SIM, males. Padahal saya bisa nyetir, melihatnya nggak bisa. Ya, nah, kenapa saya malas ngurus surat-surat seperti itu? Karena tantangannya banyak.
contoh nih, saya mau keluar aja, misalnya ke tempat ngurus kartu keluarga gitu, mau ke kelurahan, ya. Saya keluar aja, itu harus ngadepin trotoar yang banyak rintangannya. Udah mah banyak tiangnya, banyak potnya, terus kadang-kadang orang nih bantuin, itu cuma teriak doang dari jauh. Mas, kiri mas. Saya ke kiri. Kiri mas. Saya ke kiri lagi. Hei, kiri. Saya ke kiri lagi. Nabrak akhirnya kan. Duang. Begitu udah nabrak, baru orangnya bilang, maaf, kanan deng. Cah, dia dari depan saya ternyata teriaknya kan. Itu. Udah gitu pakai ada yang nanya lagi, Mas, kenapa tiangnya ditabrak? Udah 3 hari saya incer nih. Sebel banget kayak gitu. Belum lagi kalau trotoarnya berlobang. Ya. Kalau saya nyemplung ke dalam lobang, itu nggak masalah deh buat saya. Tunanetra tuh gimana ya, wajib nggak wajib lah kalau nyemplung ke lobang. Paling di dalam ketemu sama temen. Wih, udah berapa hari men? Tos-tosan gitu doang di dalam gitu kan. Yang malu tuh naiknya keluar dari lobangnya gitu kan. Keluar, celingak, celinguk gitu kan. Udah gitu masih aja ada orang yang nanya, Mas ngapain di dalam? Ya, nyemplung. Emang ngapain macul gitu kan? Dan tantangan itu bukan cuman berhenti di trotoar doang. Bahkan sampai di tempat ngurusnya, misalnya sampai nyampe di kelurahan gitu ya, itu masih banyak tantangannya. Ya. Kita kalau ngurus-ngurus kayak gitu suka jadi tontonan orang, makanya saya suka males. Kayaknya orang aneh banget gitu. Ih, orang buta ngapain ke kelurahan, mau ngurus apaan? Ih, orang pakai kursi roda ngapain ke Samsat, mau ngurus apaan gitu kan. Kita jadi tontonan. Dan saya kalau ngurus kayak gitu, itu di kepala saya tuh jadi kayak ada komentator Ninja Warrior gitu kalau lagi ngurus. Itu seakan-akan gitu ya. Saya berdiri di pintu nih, lagi siap-siap. Terus ada komentatornya tuh. Ya, peserta pertama sedang bersiap-siap, dia seorang tunanetra dan sekarang dia akan menghadapi halangan yang pertama, yaitu mengambil nomor antrian. Tangannya sudah maju ke depan dan ternyata dia mendapatkan Rp5.000 dari pengunjung yang lain, disangka pengemis dan dia pun marah-marah dan tereliminasi, sayang sekali. Ya, kita lihat sekarang peserta yang kedua, seorang yang mengalami tuli. Dia sudah melewati rintangan pertama, dia sudah mendapatkan nomor antrian, lalu dia mendapatkan tempat duduk, dan dia sudah dipanggil tapi dia tidak bergerak, dia panggil lagi dia tidak bergerak, dipanggil lagi dia tidak bergerak. Oh, ternyata dia tidak bisa mendengarkan suara. Akhirnya nomornya terlewat, dia dirugikan. Ya, kita lihat sekarang peserta yang ketiga menggunakan kursi roda, dokumen-dokumennya sudah lengkap. Ya, dia sudah berhasil untuk mengambil nomor undian, lalu dia mendapatkan tempat duduk, dia dipanggil, dia mendatangi loket, dan apa yang terjadi? Loketnya terlalu tinggi. Sayang sekali Bapak Ibu, dia juga tidak bisa menyelesaikan dan tereliminasi. Tantangannya kayak gitu, orang udah kayak nonton hiburan gitu kan. Nah, coba kalau misalnya aksesibilitasnya diperbaikin, ya, gedungnya dibikin ada ramnya, terus kalau misalnya ada liftnya, nah liftnya dibikin bicara, itu akan lebih keren. Pasti pernah tahu kan, ada lift yang bisa bicara. Kita masuk ke dalam liftnya, terus kita pencet nih misalnya lantai 8, gitu kan, nanti ada suaranya, naik ke atas. Begitu sampai di lantai 8, nanti dia ngomong, ting, lantai 8, terus kita keluar. Saya tidak akan nyasar kalau seperti itu, karena apa? Ada bantuan suara, dan liftnya itu tidak akan pernah bohong, nggak pernah liftnya bohong, nggak pernah nih. Saya pencet lantai 8, terus dia bilang naik ke atas, terus di lantai 6 kebuka nih misalnya, kebuka, saya keluar. Begitu keluar liftnya ketutup, terus ada suara liftnya, WK, WK, WK. Nggak mungkin kayak begitu, ya kan? Pasti dia jujur selalu. Lantai 8 ya lantai 8, lantai 6 ya pasti lantai 6 juga. Gitu. Nah, pernah nih ada, ini beneran, boleh dicek. Ada satu kantor organisasi agama di Salemba di Jakarta, ya. Itu liftnya keren banget. Jadi kalau saya datang, dia langsung menyebutkan mengucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Jadi begitu masuk nih, kita ke dalam liftnya langsung ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di gedung ini. Kan? Kita pencet nih lantai 8. Naik ke atas. Sampai di atas bunyi liftnya. Tung. Alhamdulillah kita sudah sampai di lantai 8. Gitu beneran. Itu ternyata liftnya nggak cuma aksesibel, tapi liftnya juga syariah. Keren kan? Nah, cuman saya penasaran tuh kalau lift kayak begitu tuh.
gimana kalau ternyata terjadi keadaan darurat? Tiba-tiba nih, misalnya liftnya anjlok, macet, gitu kan? Nah, terus kita pencet tuh tombol emergency, tut. Ada nggak ya kira-kira suara yang ngomongnya gini? Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon harap tenang semua, ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih banyak, I'm Blind Man Jack. Masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan komika asal Jakarta, Blind Man Jack. Bang Jack, saya masih menahan ketawa nih Bang Jack. Ketawalah sebelum ketawa itu dilarang. Tapi anehnya ketawa saya itu juga sambil mikir Bang Jack. Tadi apa yang Bang Jack sampaikan itu benar-benar menggambarkan secara real tantangan yang dihadapi oleh Bang Jack dan teman-teman disabilitas lainnya gitu. Nah, sebenarnya seberapa efektifkah advokasi yang Bang Jack lakukan melalui jalur komedi ini Bang Jack? Aku tuh gini ya Mas Aldi ya, kadang-kadang tuh emang ngerasa apa yang aku sampaikan itu bisa lebih instan untuk nyantol di masyarakat gitu. Karena dengan ketawa, dengan komedi itu, orang tuh justru malah kayak tadi yang saya bilang, dapat aha momennya gitu kan. Meskipun ketawa tapi di otaknya dia tuh ada, iya juga ya, bener juga gitu. Seperti tadi ketika saya ngomongin tentang antrian, itu kan memang masalah-masalah yang dihadapi ketika teman-teman disabilitas ngantri. Dan orang kalau dengar itu, iya juga ya, kalau tuli nggak denger suara dipanggil, berarti harus ada tulisan dong buat bantu orang tuli. Nah, itu yang apa namanya, justru saya ngerasa orang langsung secara instan berpikir solusi apa sih yang bisa diambil ketika ingin membantu orang-orang dengan disabilitas. Setuju Bang Jack. Memang setiap manusia itu memiliki naluri untuk menikmati komedi ya Bang Jack. Karena komedi itu sifatnya menghibur, rekreatif, serta mampu memberikan ketenangan dan penyegaran batin. Seperti itu ya Bang Jack. Ya, betul sekali Mas Aldi. Nah Bang Jack ini juga sukses nih menurut saya menyampaikan realita yang ada di masyarakat dalam panggung komedi, menjadikan komedi sebagai alat untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, lantas bagaimana nih harapan dari Bang Jack terhadap kemajuan kota Jakarta, khususnya terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas? Saya sih berharap nggak cuma Jakarta aja sebenarnya yang bisa jadi aksesibel, tapi ya semua kota-kota di Indonesia bisa menjadi ramah untuk orang-orang dengan disabilitas, perempuan, terutama perempuan yang hamil, anak-anak, lansia juga gitu ya. Karena kita itu orang dengan disabilitas sebenarnya banyak yang kita pengen kontribusi ke pemerintah. Kita tuh banyak ide, banyak sumbangsih yang pengen kita berikan. Nah, tapi karena lingkungannya tidak aksesibel, medianya tidak aksesibel, akhirnya suara kita nggak pernah didengerin. Pemerintah rugi jadinya kan, nggak pernah tahu apa yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman dengan disabilitas. Jadi saya berharap banget, terutama untuk kota Jakarta, bisa lebih aksesibel, baik secara fisik maupun non fisik. Attitude-nya juga berubah, orang-orangnya di Jakarta lebih apa ya, lebih tepo seliro, lebih menghargai beragaman, nggak gampang baper gitu ya. Dan Jakarta bisa menjadi kota yang inklusif dan juga menjadi kota percontohan yang ramah terhadap disabilitas. Itu yang saya harapkan Mas Aldi. Lantas bagaimana nih Bang Jack melihat kemajuan kota Jakarta saat ini? Oh iya, kalau menurut saya kalau dibanding dengan taruhlah tahun 2000 aja ya, awal tahun 2000 gitu, Jakarta sudah banyak sekali mengalami kemajuan. Nah, tinggal kemajuan ini bisa terus simultan. Jangan berhenti, terus berjalan sampai ke pinggir-pinggir dan nantinya juga nular ke kota-kota yang lain. Jadi aksesibilitas yang sudah dibuat harus dipertahankan. Setuju Bang Jack. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan ketegasannya untuk memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyediaan aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bang Jack, kita melanjutkan nih dengan pertanyaan lainnya nih Bang Jack. Ini yang tidak kalah menarik adalah pertanyaan seputar perizinan Bang Jack. Nah, apakah dari Bang Jack dan teman-teman disabilitas lainnya itu pernah mengakses layanan perizinan di Jakarta? Nah, itu Mas Aldi. Saya tuh termasuk, jujur ya, termasuk orang yang cukup trauma juga dengan ngurus-ngurus hal seperti itu gitu. Karena ribet. Saya harus, pertama nih, kalau saya mau pergi untuk ngurus perizinan, saya harus ditemenin sama orang. Nah, otomatis orangnya ini juga mungkin dia harus cuti dulu, mungkin dia harus ninggalin keluarganya atau dan lain sebagainya gitu ya. Artinya saya dari segi waktu aja udah susah. Nah, terus dari segi kelengkapan dokumen segala macam sering banget tuh tidak ada informasi yang jelas. Jadi saya mesti bolak-balik gitu kan. Belum lagi nanti jamnya, jam berapa dia buka, jam berapa dia tutup. Nah, jadi tantangannya banyak sekali dan itu termasuk hal yang akhirnya belakangan ini saya hindari sebagai orang dengan disabilitas. Kalau bisa ngurus orang lain aja deh gitu, lebih gampang minta tolong sama orang lain. Nah, Mas Aldi, sekarang saya pengen tanya nih, sebenarnya udah ada perubahan belum sih untuk ngurus-ngurus masalah perizinan ini? Karena saya dengar katanya udah ada layanan antar jemput dan ngurus perizinan itu jadi lebih mudah. Nah, apakah sekarang ngurus perizinan seperti ini sudah lebih mudah daripada ngurus izin ke istri saya untuk saya pergi open mic? Nah, gimana Mas Aldi? Baik Bang Jack, tentunya pengalaman dari Bang Jack ini akan menjadi catatan bagi kami Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan layanan perizinan dan non-perizinan di wilayah ibu kota. Benar sekali Bang Jack, saat ini warga ibu kota dapat memanfaatkan inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB akan melakukan pendampingan atau asistensi dalam mengurus perizinan, yakni mulai dari permohonan sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses secara langsung di rumah atau kantor pemohon. Nah, di saat pandemi COVID-19 ini Bang Jack, pemohon yang menggunakan inovasi layanan AJIB harus mau dan bersedia untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat dan disiplin. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Setuju ya Bang Jack? Ya, betul. Bang Jack, kita akan melanjutkan lagi nih pertanyaan saya nih Bang Jack. Ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan 215 negara di seluruh belahan dunia, ini tentunya kita sama-sama berjuang nih untuk bangkit dan melawan pandemi COVID-19. Lantas bagaimana nih tantangan yang dihadapi oleh Bang Jack ketika pandemi COVID-19 ini? Yang pertama mungkin yang orang-orang nggak banyak tahu, orang buta seperti saya itu resiko terpaparnya sangat tinggi. Karena saya kan apa-apa dipegang ya. Mau naik bis, mau turun tangga, naik tangga. Jadi saya sangat mengurangi untuk keluar dari rumah. Karena resiko saya untuk terpapar lebih tinggi dari orang-orang yang lain. Nah, ini juga akhirnya berimbas juga kepada pekerjaan saya yang tadinya pekerjaan saya itu banyak harus traveling, require traveling. Nah, sekarang jadi tidak bisa gitu ya. Bahkan untuk mencari pendamping pun saya tidak bisa ganti-ganti orang gitu. Kalau kemarin kan si A nggak bisa, saya bisa ke B gitu kan. Si B nggak bisa, saya ganti C gitu. Nah, kalau sekarang saya agak ragu untuk ganti pendamping karena saya nggak tahu kan apakah dia taat dengan prokes atau tidak gitu kan, atau mungkin dia juga jangan-jangan sudah terpapar dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali berpengaruh terhadap aktivitas saya gitu, sehingga saya juga jadi mengurangi untuk keluar rumah. Saya lebih banyak berinteraksi melalui media video conference seperti Zoom atau Skype atau Teams gitu ya, karena memang dengan demikianlah caranya saya untuk tetap bisa berinteraksi dengan dunia luar. Nah, yang saya sayangkan adalah di masa pandemi ini karena interaksi teman-teman dengan disabilitas itu jadi sangat berkurang, ya kita jadi kurang bisa bersosialisasi aja di masyarakat gitu. Masyarakat mungkin udah lupa kalau sekarang orang buta, orang pakai kursi roda, orang tuli juga butuh jalan-jalan, butuh rekreasi dan lain sebagainya
itu mungkin yang lebih banyak berubah ya Mas Aldi ya. Benar Bang Jack. Jadi memang di saat pandemi COVID-19 ini kita harus sama-sama bersabar nih Bang Jack untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Seperti itu ya Bang Jack. Kita harus sama-sama berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah Bang Jack, lalu adaptasi atau perubahan apa nih yang Bang Jack lakukan agar tetap produktif berkarya meskipun di tengah pandemi COVID-19? Ya, Mas Aldi, memang sekarang tuh kita jadi harus lebih kreatif sih untuk menghadapi pandemi ini ya. Yang tadinya misalnya saya stand up comedy, ada penontonnya langsung. Nah ini penontonnya di laptop gitu kan. Kadang-kadang ketawanya nggak jelas, kadang-kadang lebih kenceng noise-nya di belakang daripada ketawanya gitu. Sementara saya juga nggak tahu ini bener nggak mereka nonton, apa jangan-jangan lagi nyemir sepatu gitu kan. Saya nggak tahu tuh di laptop gambarnya seperti apa gitu. Nah tapi di sisi lain kreativitas ini juga akhirnya memompa saya untuk bikin karya-karya yang lain yang mungkin berkaitan dengan COVID, mungkin juga tidak, tetapi biasanya saya relate-nya dengan apa yang bisa saya lakukan di masa-masa yang sulit, apa yang saya bisa modifikasi, apa yang saya bisa munculkan, hal baru apa yang saya bisa munculkan, dan itu juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman bahwa oh iya ternyata masih bisa melakukan A atau B atau C gitu kan. Gitu. Contoh misalnya tunanetra kalau misalnya jadi pengisi suara itu kan sekarang udah relatif mudah gitu. Kita punya handphone atau kita punya laptop, kita bisa ngisi suara dari laptop, suaranya dikirimin. Nah itu juga butuh kreativitas yang tinggi juga untuk bisa bekerja seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Aldi. Wah tadi saat Bang Jack melakukan open mic atau stand up comedy, kami tuh benar-benar terhibur Bang Jack dan berhasil mengobati rindu terhadap aksi panggung dari Blind Man Jack. Setuju ya pemirsa? Nah sebelum kita mengakhiri nih Bang Jack, pesan apa nih yang akan Bang Jack sampaikan kepada pemirsa dari Layanan Jakarta On TV agar dapat menjadikan setiap keterbatasan atau perbedaan menjadi sebuah kekuatan untuk terus berkarya dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa? Ya, yang pertama saya ingin berpesan kepada teman-teman dengan disabilitas yang nonton dimanapun, bahwa disabilitas itu adalah identitas kita. Jadi nggak perlu malu untuk menjadi seorang yang disabilitas. Seperti yang tadi saya katakan, itu sama dengan warna kulit, bentuk muka, rambut, atau tinggi badan gitu ya. Jadi itu adalah identitas kita. Kenalilah diri kalian. Nah, untuk orang-orang lain yang sekarang juga nonton, kalau misalnya tayangan ini menjadi satu inspirasi buat Bapak Ibu teman-teman semua, jangan hanya melihat saya sebagai sumber inspirasi, tetapi tolong melihat juga bahwa Bapak dan Ibu bisa melakukan hal yang banyak di lingkungan sekitar untuk membuat lingkungan Ibu Bapak menjadi lebih inklusif. Karena ketika kita bisa menerima keberagaman, kita bisa menerima perbedaan, kita akan lebih mudah untuk bisa bekerja sama dengan lingkungan sekitar kita. Jadi itu yang ingin saya sampaikan Mas Aldi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Setuju Bang Jack, kehadiran kita akan memberikan arti bagi lingkungan sekitar dan setiap orang mampu menginspirasi. Terima kasih Bang Jack atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Salam sehat dan semangat selalu. Setiap perbedaan tidak harus diseragamkan, tidak pula ditiadakan, dan atau bahkan dilenyapkan. Semua perbedaan dan keragaman harus diikat dengan tali persaudaraan dan kebersamaan. Perbedaan bukan penghalang untuk bersatu dan bukan pula penghalang untuk hidup dalam keharmonisan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pilar kebangsaan yang kukuh untuk menjaga dan merawat Indonesia yang majemuk. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta.
laluku. Tiada pernah berjumpa, tak mengapa asal kau ada di hayalku. Segala bujuk rayumu buat sejuta ragu, jantungku pun memacu. Di sini ku berdiri, mencoba mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Empati tegas inovasi Anda.